Kita yang dipilih oleh Tuhan, tunaikan tugas panggilan-Mu, melengkapi orang-orang kudus, agar dewasa di dalam iman, dan menang dalam perjuangan hidupnya, dengan mengandalkan Tuhan kita. Walau ilmu dan pengetahuan semakin maju oleh manusia, arus informasi seluruh dunia hampir tak ada lagi batasnya. Walau zaman begitu cepat berubah, firman Tuhan adalah kekal. Berdayakanlah warga gereja, masyarakat bangsa kita, agar setia di dalam imannya. Walau banyak perubahan, kan menjadi berkat Tuhan dalam kehidupan kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita dengan renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu pada hari ini Selasa tanggal 15 Februari 2022. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa telah menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini dari 1 Petrus 4 ayat 10. 1 Petrus 4 ayat 10 saya akan membacakan untuk kita. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah lagu yang populer dan sangat menyentuh. Melayani, melayani, lebih sungguh. Melayani, melayani, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadamu, patutlah kita pun saling melayani. Lagu tersebut mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah teladan kita. Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan, memberikan teladan yang baik untuk kita ikuti, untuk kita jalankan, untuk kita laksanakan dalam hidup dan kehidupan kita di tengah dunia ini. Dia terlebih dahulu melayani kita. Dia terlebih dahulu berbuat yang terbaik buat hidup dan kehidupan kita. Bahkan dia melakukan apapun yang tidak mampu dilakukan oleh dunia ini, dia perbuat untuk kita melalui pengorbanan dan kematiannya di kayu salib. Semua yang diperbuatnya adalah untuk kebahagiaanku dan keselamatanku. Semua yang diperbuatnya adalah untuk kebahagiaan saudara dan keselamatan saudara. Masa depan kita hari ini dan masa depan kita kelak
di surga yang akan datang. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masing-masing kita dipanggil untuk melayani. Masing-masing kita harus membuka hati untuk melayani Tuhan lebih baik lagi, lebih semangat lagi, lebih serius lagi. Bahkan hari ini dan pada hari-hari yang akan datang, mari melayani dan melayani. Masing-masing kita telah menerima kasih karunia dari Allah. Dan kita dipercayakan sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah tersebut. Ingat Bapak Ibu Saudara, karunia atau talenta yang boleh kita terima dari Tuhan tidak boleh dipendam. Kasih karunia, talenta yang kita miliki dari Tuhan, pemberian dari Allah, harus kita pergunakan untuk mengembangkan kerajaan sorga di dalam hidup dan kehidupan kita, di tengah keluarga, di tengah gereja, di tengah masyarakat, dimanapun kita berada. Kita sedang menunggu akhir daripada kesudahan yang selalu sedang berjalan dan kita tidak tahu kapan waktunya. Tapi satu hal yang pasti yang harus kita ketahui, bahwa waktu yang kita miliki adalah sangat singkat. Waktu itu harus berjalan. Senang atau tidak senang, mau atau tidak mau, kita akan tetap berpacu di dalam waktu. Semua orang percaya dipanggil untuk giat bekerja. Semua orang percaya dipanggil untuk giat bersaksi, untuk giat berdoa, bernyanyi, bermazmur bagi nama Tuhan. Semua orang percaya dipanggil untuk giat dan semangat melayani Tuhan dan melayani sesama kita. Kita tidak perlu ragu, khawatir akan hal apa yang harus kita lakukan. Sebab kasih karunia Allah selalu menyertai kita. Sebab kasih karunia Allah selalu tertuju bagi kita. Kasih karunia-Nya memampukan kita menyaksikan hal-hal yang baik yang diperbuat oleh Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita. Kita bersaksi bagi setiap orang di tengah-tengah dunia ini, sehingga mereka juga merasakan betapa indah kasih yang daripada Allah tersebut. Semuanya harus kita pertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, sekecil apa, sebesar apapun karunia yang kita terima dari Allah, ingat Bapak Ibu Saudara, semua itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka gunakan kesempatan ini dengan baik, gunakan talenta yang saudara miliki dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kita yang lain. Kita juga harus sadar, sebagai seorang Kristen, kita tidak luput dari tantangan-tantangan dunia ini. Tidak akan pernah luput. Tapi yakin dan percaya sehebat apapun tantangan, persoalan-persoalan dari dunia ini, persoalan-persoalan yang boleh menghimpit hidup dan kehidupan kita, tapi dengan nama Tuhan dan kuasa Tuhan, kita dimampukan melewatinya. Kita diberi kekuatan, kita diberi topangan untuk melewati semuanya. Sehingga Paulus mengingatkan kepada jemaat di Galatia, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, sebab dengan demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonganlah, supaya kita semua dimampukan untuk saling melayani, saling menerima, saling menopang, saling mendoakan. Semua tantangan itu harus kita hadapi dengan penuh semangat dan keberanian yang daripada Tuhan. Semua itu adalah merupakan suatu ujian bagi iman kita untuk memantapkan iman kita ke depan. Orang yang beriman kepada Tuhan, imannya harus selalu diuji dan diperbaharui, sehingga dia benar-benar merasakan sukacita. Bahkan ketika hari itu kelak, ketika hari kesudahan itu sudah tiba, maka kita tidak perlu risau, tidak perlu takut, sebab kita sudah mempergunakan waktu sebaik mungkin untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Itulah panggilan firman Tuhan hari ini. Mari melayani dan saling melayani. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas suara Injil yang telah memanggil kami melalui renungan harian ini, supaya kami saling melayani. Karena Tuhan terlebih dahulu melayani kami, maka kami patut untuk saling melayani.
memberi diri, mempersembahkan hidup dan kehidupan ini, dan mengisi waktu kami sebaik mungkin untuk melayani Tuhan. Melalui kehidupan kami, karunia yang boleh Tuhan limpahkan kepada kami. Saudara-saudara kami yang lain juga merasakan uluran kasih dari Tuhan, dan mereka semakin percaya kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Berkatilah saudara-saudara kami yang sedang sakit. Hendaklah mereka menerima pemulihan hari ini. Ketika mereka tidak kami sebutkan satu persatu namanya, tapi kami yakin dan percaya setiap jemaatmu, setiap yang sakit, yang merindukan uluran tangan kasih Tuhan, mereka beroleh kesembuhan, perlawatan, pemulihan yang daripadamu. Berkatilah setiap jemaatmu yang sedang melakukan aktivitasnya hari ini, dimanapun mereka berada, apapun yang sedang mereka lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Jadilah pekerjaan mereka terberkati. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami akan segala dosa kami. Dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus telah memelihara dan memberkati saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetap sesemangat dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, layanilah Tuhan. Horas. Kan menjadi berkat Tuhan dalam kehidupan kita semua.